Maka itu saya sampaikan, enggak, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Assalamualaikum teman-teman. Ini ada yang lagi viral nih. Ya, sangat-sangat heboh ya. Dan ini terbaru teman-teman, berita terbaru. Ya, rupanya ya setelah pernyataan atau penghinaan yang dilakukan oleh Fuad Pleret ya kepada seorang ya guru tua atau kita kenal dengan Kiai ya Idrus bin Salim Al-Jufri, ya seorang salah satu tokoh ulama besar di negeri ini, seorang pendiri dari komunitas Islam terbesar di Indonesia Timur yang bernama Al-Khairat. Rupanya ini bisa memantik amarah yang begitu besar dari sosok Habib ya Rizik Muhammad Syihab, teman-teman. Ya, dan beliau itu sangat-sangat ngamuk kalau kita lihat di video ini. Dan ya tidak cukup sampai di situ. Ya, beliau dengan tegas mengatakan ya telah menabuh genderang jihad. Ya, bahkan selepas Ramadan ini beliau akan ya, membersihkan ya bagi mereka-mereka ya, beliau akan membersihkan bagi mereka-mereka ini yang suka ya memfitnah habaib, yang suka menjelek-jelekkan habaib, yang suka memframing ya citra negatif terhadap kelompok-kelompok habaib. Ya, itu dengan tegas beliau katakan. Dan hal ini cukup penting untuk kita ketahui teman-teman ya, karena ini sedikit tidaknya pasti akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di daerah Jawa Barat. Ya. Dan ini akan berdampak kepada sosok Kang Deddy Mulyadi, ya seorang pemimpin yang kita cintai teman-teman ya. Dan mungkin seperti apa videonya ya, langsung saja kita simak nih video berikut ini. Dakwah yang luar biasa. Nggak minta gaji dari orang, saudara. Mereka kembangkan Islam habis-habisan di sana. Tiba-tiba ada monyet. Monyet, teriak monyet. Tiba-tiba ada monyet katanya teman-teman. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Teriak teman-temannya, beliau marah ya. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas negara, saudara. Mereka bekerja banting tulang kuras keringat, korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Begitu marah teman-temannya kalau kita lihat Habib ya Rizik Syihab. Monyet, teriak monyet. Maka bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran. Diambil dari surat Al-Baqarah, saudara. Yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara. Untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah. Yang Allah katakan, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang, ini perintah Allah. Dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina, dan ini bukan baru pertama kali. Begitu sebelum saya lanjutkan, saya bersyukur kepada Allah. Hari ini yang kita akikahkan barusan itu salah satu daripada keluarga besar guru tua, saudara. Pada saat yang sama ada monyet ngatain guru tua seenaknya, menghina, memfitnah. Begitu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Habib Rizik mengatakan monyet karena ya Fuad Pleret teman-teman ya. Saya baru ingat ternyata Fuad Pleret itu yang ngatain atau menghina ya guru tua itu dengan sebutan monyet. Ya jadi ya kenapa kalau saya lihat ya Habib Rizik mengatakan seperti itu, mengucapkan kata-kata monyet, karena kalau saya lihat ya, kalau saya duga beliau menganggap bahwa ya Fuad Pleret lebih dulu mengatakan monyet, ya maka saya harus katakan seperti ini. Coba kita lanjut lagi teman-teman. Dan ini menarik teman-teman. Ya, kita lihat bagaimana emosinya. Ya, Habib Rizik Syihab yang meledak-ledak. Ya, yang nggak karuan ini teman-teman. Ya, coba kita lihat. Ya. Yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, saudara. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Katanya kita capek ya difitnah, ya dipermainkan, ya diserang, ya mending kita perang aja deh, ya kata Habib Rizik teman-teman. Perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Saya siap kobarkan ya, perang ya, dengan mereka teman-teman. Tegas ya Habib Rizik. Takbir, takbir. Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan mereka kotori. Selama ini mereka caci maki habaib,
saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Tidak memproses katanya teman-teman. Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap di gerombolan PKI. Takbir. Sallu ala nabi. Ya baiklah teman-teman, ya itulah tadi ya, kita sudah dengar bagaimana berapi-apinya dari seorang ya Habib Rizik Syihab, ya Habib Rizik Muhammad Syihab ini. Ya, dengan tegas mengatakan selepas Ramadan ya kita akan ya bersihkan teman-teman ya terhadap mereka-mereka ini yang suka memfitnah, yang menceritakan jelek kepada kelompok-kelompok habaib. Ya, beliau dengan tegas mengatakan di situ. Ya. Di sini saya ingin mengomentari teman-teman ya. Kita akan bicara soal objektif nih. Yang pertama, ya, tentu hal ini kita ada negara hukum. Ya, negara yang berlandaskan hukum. Dan tentu kalau kita sadar akan negara yang berlandaskan hukum, tentu kita ini tidak bisa main hakim sendiri, tidak bisa melakukan sesuatu perbuatan semau kita. Ya, ada perangkat hukum yang bisa kita gunakan. Ya, tetapi beliau tadi sudah mengatakan ya, seandainya hal ini ya tidak direspon oleh pihak Kapolri atau pihak kepolisian, maka beliau akan melakukan dengan caranya sendiri. Ya, ini ya tentunya kami juga akan ya berpesan ya kepada pihak penegak hukum di negeri ini, ya orang-orang seperti ini ya atau hal-hal yang seperti ini harus serius untuk kita tangani teman-teman. Ya, karena kalau tidak ini menyangkut masalah ya maslahat umum masyarakat luas. Ya, kalau ada apa-apa tentu orang lain juga akan ikut menjadi dampaknya, ikut terkena dampaknya teman-teman. Dan yang kedua, ya kalau kita melihat tadi, rupanya beliau itu marah seperti ini, ya beliau itu sudah muak. Ya, beliau itu sudah muak. Habib Rizik Syihab itu sudah muak ternyata. Ya selama ini beliau sabar terhadap orang-orang yang suka menjelek-jelekan habaib, ya suka memframing ya habaib kelompok negatif dan lain sebagainya. Ya. Dan di ya puncaknya Fuad Pleret ini melakukan penghinaan, ya mengatakan ya guru tua dengan sebutan nyet, itu tadi teman-teman ya, dan sudah kita lihat tadi responnya bagaimana. Ya, harus kita katakan ya di sini ya Fuad Pleret ya ini salah. Ya, salah. Ya, tidak benar seharusnya seperti itu. Ya, kita ini boleh tidak sependapat dengan orang, tetapi jangan serang personnya. Ya, sebagaimana saya tidak menyetujui daripada pihak-pihak atau kelompok-kelompok oknum-oknum habaib ba'alwi. Ya, kita cukup kritik keburukannya, jangan kita serang personnya. Ya, termasuk Kang Deddy Mulyadi. Ya. Kalau Anda tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi, silahkan ya kritik kebijakannya. Tapi jangan sekali-sekali Anda menyerang person daripada Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya kalau selama Anda seperti itu, ya maka saya tentu akan mengcounter Anda. Saya tentu ya tidak akan tinggal diam. Ya, saya tentu akan menganggap Anda salah. Sebab kritik itu pada hakikatnya kita kritik kebijakan atau perbuatannya, bukan personnya, bukan penghinaan terhadap person. Itu mesti kita bedakan, teman-teman. Dan di sini Fuad Pleret harus kita katakan beliau di sini salah, ya keliru. Ya beliau bisa kami katakan blunder. Ya. Dan tentu sebagai seorang warga negara baik, ya harus kita patuh terhadap hukum. Ya, harus kita patuh terhadap hukum. Kalau salah, salah. Ya, siapapun yang melakukan, sekalipun Habib Rizik Syihab, kalau salah, salah, teman-teman. Sekalipun yang melakukan adalah Habib Bahar, kalau salah, salah. Tegakkan. Begitupun juga dengan ya Fuad Pleret. Kalau salah dan terbukti salah, ya harus berani dengan gentleman untuk menerima konsekuensi hukum. Termasuk Kang Deddy Mulyadi, ya. Membongkar tempat, coba lihat ya, daerah Hibish itu ya itu salah dan melanggar ya antara izin dengan yang mereka bangun ya luas tanah yang mereka bangun itu tidak sesuai, itu melanggar ya, salah. Sama Kang Deddy Mulyadi itu bongkar ya, dan ini patut kita apresiasi sosok Kang Deddy Mulyadi dengan tegas menegakkan ya peraturan ya dengan tegas ya tanpa pandang bulu, dan ini harus kita apresiasi dan harus kita lindungi teman-teman ya. Ingat, warga Jawa Barat harus kita lindungi nih sosok Kang Deddy Mulyadi. Apapun yang terjadi, ya kita harus lindungi. Ya karena kita sudah tahu dan kita sudah rasakan bagaimana dampak atau kinerja daripada sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya, tentu daerah kita saat ini terkhusus kepada warga Jawa Barat, kalian pasti sudah melihat, ya kalian pasti sudah merasakan. Saya yakin itu. Ya bagaimana hasil atau buah kerja dari sosok Kang Deddy Mulyadi. Dan tentu teman-teman, ya kita, saya pribadi dan Anda semua dan kita semua tidak akan rela dan tidak akan mau
bila sosok pemimpin yang seperti ini, yang mengerti keadaan rakyatnya, yang mengerti keadaan warganya, ya, kita tidak akan rela kalau sampai terjadi apa-apa terhadap beliau. Ya. Bagaimana pendapat kalian? Kalian setuju dengan statement saya? Silakan kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Dan terakhir, ya tetap kita jaga ya kondisivitas, ya keamanan di setiap daerah kita. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.